Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Tapi tadi Pak Dirjen masih mau nambahin. Jadi nggak boleh banyak-banyak ya, yang pendek aja ini ya. Pendek. Jadi program Bawang Putih itu ada programnya. Kita memang ingin mengembalikan kejayaan. Jadi ada perluasan area yang nanti lebih detailnya oleh Pak Dirjen Hoti. Jadi kita ada program itu. Memang bertahap seperti itu. Baik. Pak Ridwan Zaidi, apa komennya secara budaya? Yang pertama adalah zaman Bung Karno itu ada YUBM, Yayasan Urusan Bahan Makanan, yang kemudian menjelma menjadi Bulog. Bulog sekarang ada, tidak difungsikan. Departemen Pertanian dia semacam berkhayal. Kalau sudah gini hari baru mau berbicara tentang swasembada. Itu berkhayal karena masa waktu mereka tinggal setahun lebih dikit. Jadi itu berkhayal lah. Jadi dan juga jawaban-jawaban dari utusan Departemen Pertanian ini lebih mengarah kepada reforming, pembentukan hukum yang kita tidak perlukan. Yang diperlukan adalah apa tindakan Anda terhadap legalisasi smoker, legalisasi penyelundupan yang terjadi di Tanjung Priok. Itu nggak ada, ya kan? Lalu seperti halnya dengan daging, istilah ini belum disebut. Ini dengan tertangkapnya Lutfi Hasan Ishak, kemudian Fatanah bukan PKS, lalu Ridwan bukan PKS tapi putra Ketua Dewan Syura. Dia tidak ditangkap tapi diperiksa terus-menerus. Ini terlihat ada relasi antara orang luar departemen dengan orang departemen. Dan relasi dalam hal daging ini juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih. Kenapa bawang merah harus import kalau kita punya produksi 90%? Yang 10% itu menjadi fungsi predator repricing akhirnya. Di tempat pengepulan dihajar bawang Cina, anjlok dia pas panen. Jadi anjlok kan? Jadi tidak ada niatan yang baik dari Departemen Pertanian bersama Departemen Perdagangan untuk melindungi rakyat Indonesia. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Mereka bekerja sama dengan calok-calok, dengan tukang-tukang catut yang bergentayangan. Bukti ada, Lutfi Hasan sudah tersangka. Dia bukan orang Departemen Pertanian. Dan ini mekanisme seperti ini terjadi juga pada pihak pada bawang putih dan bawang merah. Hari ini di Pasar Bintaro di tempat saya tinggal, bawang merah itu 50.000, maaf. Ada 42, 44 dan 50.000. Bawang putih 50.000 dan ada yang 70.000. Jadi kisah bawang merah bawang putihnya Pak Sujiwotejo sudah tidak relevan. Karena bawang merah dianggap si buruk karena murah, bawang putih dianggap si baik karena mahal. Sekarang bawang putih dan bawang merah sama. Jadi itu dongeng harus dikonstruksi ulang. Jadi karena itu menurut saya, yang pertama harus dilakukan adalah Menteri Suswono harus diperiksa secara intensif. Harus diperiksa secara intensif, nggak bisa. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kehancuran dunia pertanian Indonesia. Maaf ya, dia orang PKS. Saya tidak anti PKS, saya ikut membina PKS di masa awal sebelum menjadi partai. Tapi dia harus bertanggung jawab terhadap keadaan ini. Menteri Perdagangan tidak bisa kita tuntut 100% karena dia melanjutkan Mari Pangestu. Kebrengsekan bawang ini kan dari zaman periode Mari Pangestu, bukannya baru. Jadi saya tidak bela Gita Wirjawan, bukan karena dia mau jadi caketum Demokrat saya bela. Tidak ada urusan itu. Tapi dia mekanisme ilegal ini sudah bermain di depan Departemen Perdagangan sebelum Gita Wirjawan masuk. Dia hanya menjadi pelanjut saja dari itu dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan karena itu menurut hemat saya, ini harus ada tindakan yang tegas. Presiden tidak hanya mengeluh. Kalau presiden mengeluh, kita rakyat mengeluh sama siapa? Presiden harus bertindak. Walaupun langit besok akan runtuh, Menteri Suswono harus dicopot. Harus dicopot. Walaupun besok langit akan runtuh. Ini nggak bisa yang kayak begini dibiarkan berlarut-larut. Saya tidak masuk di akal. Bagaimana bisa bawang merah? Kenapa ada keperluan apa mengimpor bawang merah? 90%. Kalau kita tidak import,
gejolak harga kan sedikit sekali. Tidak akan seperti sekarang. Karena yang kita import bawang merah, saya bicara bawang merah, dari Cina, itu adalah kualitasnya rendah dibandingkan dengan bawang lokal. Kalau kita memasak, bumbu yang diperlukan dengan bawang merah lokal adalah 1 siung. Tapi dengan bawang merah Cina, kita menggunakan 3 siung. Bawang merah Cina gunanya hanya untuk bawang goreng. Karena dia lebar, kalau diiris-iris. Tapi, ini bawang putih. Iya, tapi bawang putih itu adalah baunya lebih menyengat bawang putih kita. Lebih merangsang kita untuk makan adalah bawang putih kita. Tetapi bawang putih kita tidak diproteksi. Khayalan Departemen Pertanian itu udah nggak ngudak lagi. Baru mau meluaskan lahan-lahan pertanian itu udah nggak ngudak. Sekarang mengakulah Anda bahwa Anda bersalah dan bertanggung jawab terhadap kesalahan itu. Jangan hanya mengatakan, disuruh menjawab pertanyaan, Anda bilang, ini bisa sampai malam, ini bisa sampai pagi. Kita paling lama jam 11 lewat 10. Kita ini orang yang bisa mengatur manajemen percakapan. Tidak mungkin sampai pagi. Pak Sujiwo Tejo Dalang aja cuma 15 menit. Jadi karena itu kita jujurlah di sini. Anda adalah pendidikan universitas. Kenapa tidak jujur dengan intelektualitas Anda? Jujurlah. Katakanlah bahwa departemen Anda brengsek. Akui saja. Nggak usah bela diri di sini. Kita bukan orang-orang bodoh yang bisa dikelabuin lagi. Karena itu menurut hemat saya, yang harus dipikirkan adalah kebijaksanaan mendasar untuk masa yang akan datang. Saya kira sekian dan terima kasih. Kenapa sih kok begitu emosional Pak Ridho? Saya rakyat Pak. Saya rakyat, saya capek. Saya hidup dari mulai zaman liberal partai-partai, zaman Pak Karno, zaman Pak Harto, nggak ada persoalan bawang Pak. Nggak, walaupun saya ini anak bawang, nggak ada persoalan bawang. Pak Karni, 15 detik Bang. Tunggu dulu Pak. Pak Dirjen bisa minta menjawab nih. Baik. Jawab apa? Terima kasih ya. Jadi terima kasih juga pandangan dari senior kita gitu ya. Itu Beliau Dirjen Hortikultura. Ya, kritik itu akan membuat kita lebih tertantang lagi untuk menjalankan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi melihatnya juga kita harus jernih juga Pak. Jadi jangan juga sepotong-sepotong, apalagi kalau kita misalnya, mohon maaf, belum mempelajarinya secara komprehensif, ya. Karena ini kan seluruhnya terkait satu sama lain. Mari kita lihat bawang merah. Bawang merah tadi boleh dicek kepada petani di sini. Bawang merah itu di Indonesia itu siklus produksinya adalah di triwulan 1 dipastikan turun karena baru melewati musim hujan. Jadi musim hujan mereka tanam padi Pak. Kalau mereka tanam bawang ya hancur, Jadi memang secara alamiah di triwulan 1 produksi rendah. Tetapi ketika masuk ke triwulan 2 dan 3 dia akan meningkat melebihi kebutuhan bulanan kita yang 80 sampai 85.000 ton per bulan. Ini bawang merah. Itu sebabnya tadi Pak Narto dari Dewan Bawang mengatakan ini bisa kita lakukan apabila kita punya gudang pendingin. Jadi kelebihan pada saat puncak produksi, karena dia produksinya huruf U terbalik Pak. Ya. Kelebihan ini, gunung U terbalik ini kita ambil, kita masukkan ke gudang pendingin, kita pakai untuk triwulan. Kenapa kita agak siapin itu gudang pendingin? Tidak semuanya kan pemerintah yang harus membiayai. Bayangkan, kami membantu mereka. Koperasi boleh kita bantu. Mereka punya koperasi, kita bantu gudang pendingin. Dan insya Allah dalam bulan April ini akan terwujud. Jadi akan ada gudang pendingin? Akan ada gudang pendingin. Cukup untuk produksi? Kita beri contoh dulu, kemudian kita minta bank turut membiayainya. Berapa sih anggaran untuk membina petani hortikultura? Hortikultura itu ada 323 komoditas Pak. Ya, berapa nilainya? Kita diberikan Pak Anton nih. Pak Anton kasih mula-mula dulu 600 miliar. Sekarang 800 miliar Pak. Untuk 323 komoditas. Bapak bagi. 800 bagi 323. Tapi semua komoditas butuh cold storage.
Hampir seperti semua kan? Karena ini Tulis dulu prioritasnya. perishable, Pak. Perishable. Baik, Pak. Saya mau ke Pak Dipo dulu. Malam, Pak Dipo. Malam Pak Karni. Pak Dipo, ini berkembangnya luar biasa. Bermula sebenarnya dari laporan Pak Dipo ke KPK. Dan saya nggak tahu apa yang Pak Dipo laporkan. Tapi nyatanya setelah itu importir daging kena. Bahkan tokoh partai PKS juga kena. Tapi ternyata tidak hanya kuota daging dan yang bermasalah. Kuota bawang putih pun bermasalah. Sehingga akibatnya tidak hanya pedagang-pedagangnya rugi, tadi ada yang menjerit-jerit di sini. Tapi yang jelas rakyat membeli daging termahal di dunia. Membeli bawang termahal di dunia. Beli kedelai termahal juga. Sehingga tahu juga mahal sekarang. Tempe juga mahal. Buah pun mahal. Akibatnya apa? Gizi penduduk ke depan pasti lebih buruk. Bagaimana tanggapan Pak Dipo? Ya, terima kasih Pak Karni. Sebenarnya apa yang saya dengar dari diskusi ini, sebenarnya Presiden di dalam sidang kabinet itu telah mengajak semua menteri, pertama untuk mengawal dari pemanfaatan penggunaan APBN. Yang kedua, sering ada di beberapa pengadaan barang, termasuk mungkin daging sapi ini dan sebagainya, terjadi markup. Memang sekarang daging sapi atau bawang tidak terkait dengan APBN secara langsung, dia berkaitan dengan izin. Di mana tadi saya dengar diskusi, walaupun saya tidak ikut penuh diskusinya karena saya masih ada acara tadi, yaitu apa namanya dari apa barang-barang tersebut ada yang dimanfaatkan oleh pemburu rente. Tadi saya sudah dengar itu. Jadi ada permainan-permainan dengan pengusaha. Jadi apakah itu APBN ataukah juga rente melalui pemburu rente melalui izin. Itu telah dikemukakan oleh Presiden dan sebenarnya dasarnya ada. Dasarnya yaitu kita punya impres mengenai penanganan masalah korupsi. Dan diminta supaya para menteri berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan sebagainya. Jadi ketika itu kami sudah terima masukan mengenai masalah impor daging sapi maupun juga yang lainnya di Kementerian Pertanian. Prosesnya tentunya sebelumnya kami telah kirim surat edaran kepada seluruh menteri agar 13 kali arahan Presiden itu dan impres Presiden itu sebaiknya dijalankan, dipatuhi. Nah, oleh karena itu kami buat surat edaran dan sangat menarik kebanyakan eselon 1 memberikan laporan kepada kami. Nah, laporan itu kami cross check dengan para eselon 1 di Kementerian Pertanian. Sekarang saya buka karena memang sekarang sudah terbuka. Sebelumnya saya tidak mau menyebutkan kementeriannya ataupun siapa-siapa orangnya. Tapi yang menarik adalah setelah sekarang KPK melakukan penahanan-penahanan atau tersangka statusnya, nama-nama itu di dalam laporan daripada eselon 1 yang saya cross check, itu nama-nama yang sekarang ada yang diperiksa di KPK. Jadi sebenarnya itu yang sekarang, tapi saya tidak mengatakan bahwa informasi itu di KPK adalah berasal dari saya. Tentunya KPK lebih canggih daripada laporan-laporan itu. Oleh karena itu kami telah mengundang juga Menteri Pertanian, di mana saya sebagai Sekretaris Kabinet dan Pak Sudi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Kami menginterview
mengenai masalah laporan-laporan ini. Itu sebelum Pak Lutfi Ishak ditahan untuk sebagai tersangka kejadiannya. Kami jelaskan sama Menteri Pak Suswono agar langkah-langkah diambil untuk ditertibkan. Kemudian untuk supaya jangan eselon 1 yang setelah melapor itu tidak dilaksanakan, ya saya serahkan pada KPK. Karena sekretaris kabinet atau sekretariat negara itu kami bukan polisi, bukannya KPK. Biarlah KPK yang memeriksa. Jadi setelah kami berikan, juga sebenarnya kami interview, kami berikan masukan pada KPK pada saat tersebut. Yang saya terkejut adalah kami telah memberitahukan semacam warning, terjadi hal-hal seperti ini juga. Saya agak terkejut dan menyesalkan kenapa telah diberitahu toh terjadi juga itu. Sampai akhirnya ya saya tidak tahu apakah itu ketangkap tangan atau bukan. Tapi kan toh sekarang tersangkanya sudah ditahan gitu. Jadi sebenarnya kami mengingatkan pada diri kami sendiri, pada para menteri, kerabat yang lain, maupun juga pada eselon 1, marilah kita kawal, jangan kong kali kong dalam masalah APBN, yang menderitakan nih rakyat itu. Kemudian permen-permen, ya. Kalau memang sudah melihat gejala tadi, kalau sampai Presiden kemarin koreksi keras, solusinya yang penting, bukan debate-nya antara kementerian. Semua permen-permen yang turunan itu kan adalah untuk rakyat. Bukan rakyat untuk permen itu dibikin terbalik gitu loh. Mesti ada langkah yang cepat begitu. Jadi inilah yang saya himbau juga. Saya senang mendengar debat hari ini di ILC. Saya terima kasih pada Pak Karni dan kawan-kawan yang hadir di sini. Supaya tambah jelas, saya mengajak, tadi saya dengar para dirjen mengemukakan beberapa alasan-alasannya. Tapi langkah-langkah ini perlu segera diambil. Mudah-mudahan harga bawang putih turun, demikian juga daging juga, dan penyelesaian-penyelesaian selanjutnya. Saya juga setuju tadi di Kementerian Pertanian ada, di Kementerian Perdagangan yang Pak Ridwan Saidi bilang itu betul juga ada saya kira. Ingat ketika kasus gula ilegal dari Nurdin Halid. Yaitu di Departemen Perdagangan itu terjadi. Ya masih ada bapak aktor-aktor yang seperti itu barangkali. Mudah-mudahan ini tetap saya minta perhatian pada rekan menteri dan para dirjen juga saling mengingatkan untuk mengoreksi gitu. Cuma saya ada hal yang saya tertarik Pak Karni kalau boleh. Ketika Pak Lutfi itu ditahan, anggota Komisi 6 Dewan Syuro, Pak Refriansah kalau tidak salah namanya, mengatakan KPK itu bukan malaikat. Kami berharap supaya Pak Lutfi bisa bebas. Pak Karni saya juga nggak tahu. Yang disebut sekarang bahwa KPK bukan malaikat dan diharapkan bisa bebas, apakah ini bentuk intervensi? Secara harafiah memang betul. KPK bukan malaikat. Tapi kalau disebut KPK ini seorang malaikat, apakah bisa diintervensi? Ini juga menjadi perhatian publik sekarang, bahwa dengan mengharapkan bisa bebas dan sebagainya, itu jadi perhatian saya juga tuh Pak Karni. Menarik itu saya kira, apakah memang KPK itu bisa diintervensi oleh beberapa pihak gitu loh. Saya kira gitu Pak Karni. Cuma tadi ada imbauan Pak Ridwan Saidi Pak, bahwa Pak Presiden jangan sekedar mengimbau, tapi bertindak dia minta. Ya saya kira barangkali tunggu tanggal mainnya aja lah. Tapi mungkin bisa disampaikan ke Presiden dari beliau Pak. Ya saya sampaikan, pasti. Terima kasih. Tapi Pak. kan kita juga menghormati. Kita menghormati hukum. Tapi apa yang Pak Ridwan Saidi, kawan saya, kemukakan, saya bisa paham dan mengerti. Terima kasih Pak Menteri. Selamat malam. Terima kasih. Kita rehat sejenak.